Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan tetap semangat. Halo kawan-kawan, selamat datang di channel YouTube Cerita Ita. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman saya ketika mengikuti proses syuting. Proses syuting baik di film layar lebar, kemudian di channel YouTube Retno Sutarto, maupun kenangan ketika mengikuti proses syuting sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Dan untuk yang pertama kalinya ini, saya ingin berbagi pengalaman ketika melakukan proses syuting channel YouTube Retno Sutarto, yaitu cerita kisah dan jagongan mistis, yang judulnya yaitu Munajat dan juga Dendam Masa Lalu. Halo kawan-kawan, semoga ini bermanfaat dan menginspirasi. Rolling and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Retno Sutarto dalam Cerita Kisah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Semoga ini menjadi amal baik kalian semua. Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat, rezeki yang berlimpah, kesehatan, serta kehidupan yang berkah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, kali ini cerita kisah berjudul Munajat di Masjid Patok Negoro, Ngayogyo Karto. Oh gitu, yang suka ngumpul-ngumpul. Kayak ngumpul di situ. Waktu itu kita bertiga, datanglah anak kosan atas, dan memang teman kita juga, walaupun beda jurusan. Anak atas berarti putri. Putri. Jadi dapur itu selalu berantakan. Oh. Terima kasih Mbak Eka. Kemarin jadi serem, Iya. gitu kan? Banyak kejadian Banyak ya. kejadian. Si Fajar ngasih saran, coba deh lu ke lantai 2. Cerita ini bermula pada tahun 2007. Waktu itu Saya minta maaf. mau apa? Mau ketemu saya? Ini saya. Langsung Deborah langsung sok masuk begini. Artinya yang masuk ke Mas Agung itu adalah sosok yang ada di Deborah. Oh bukan, berarti itu dari itu lagi cari. Bisa gituin kan? Gimana dong? Yuk ke tempat guru gua. Kata si Fajar. Jadi kayaknya terus Nggak ya. terima nih. Kita datanglah ke UI. Kita naik bis kuning, turun di Kampung Kukusan. Nah, gurunya si Fajar itu Karena di rumah masih itu muda, kosong, paling beda 4 tahun. dan musola itu biasanya dipakai untuk terawih anak-anak gitu. Sedangkan yang orang-orang dewasa itu di musolanya gitu. Nah, ada satu kejadian pada saat mereka terawih itu ada satu laki-laki anak yang kayak ditampar dari belakang gitu. Terus kaget kan, dikirain teman yang di belakangnya. Tapi temannya itu tidak melakukan hal itu gitu loh. Makanya terus siapa yang nampar aku gitu. Itu cerita-cerita tentang kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu loh, yang saya dapat justru dari tetangga-tetangga dekat di sana gitu. Nah, terus ya, akhirnya saya menyelesaikan pekerjaan saya, selesai potong-potong kain, saya serahkan ke penjahit, terus saya mandi, terus tiba-tiba saya WA, waduh mbak, gitu. Kok medeni ya? Hah, medeni? Gitu. Iya,
nanti malam Mbak Retno ke tempatku aja. Nanti kita sama-sama lihat. Oke, sudah akhirnya malamnya. Jadi saya sebelum habis maghrib itu saya jalan ke sana. Terus ketemu dengan teman saya. Jadi saya ke rumah teman saya itu. Terus akhirnya waktu itu kenapa saya juga tertarik tempat ini atau suka di rumah ini, entah kenapa gitu ya, saya suka banget dengan hal-hal yang kaitannya itu dengan action. Nah kemudian ibu ini bilang ke saya, Nah, kemudian motor. Kemudian and action. nah kemudian ibu ini bilang, Nah, kemudian Tahan. and action. nah kemudian ibu ini bilang ke saya, Dok, oke sebentar Mbak, jadi teman saya itu bisa mediumisasi gitu, dia juga bisa apa namanya dia karena And bentar. Action. nah kemudian ibu ini bilang ke saya, Nah, kemudian motor. Kemudian and Keep rolling. action. nah kemudian ibu ini bilang, Nah, kemudian Tahan. and kawan-kawan itu tadi mengenai proses syuting pada saat syuting channel YouTube Retno Sutarto, Jagungan Mistis dan Cerita Kisah. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Begitu juga dengan saya. Awalnya ketika saya membuat channel YouTube Retno Sutarto dan pertama kali syuting itu juga grogi. Karena apa? Karena beda. Proses syuting yang saya jalani ini beda dengan syuting-syuting lainnya. Biasanya saya syuting baik sinetron, FTV maupun film, kita tidak diperbolehkan menatap kamera. Tetapi kali ini untuk konten itu saya harus menatap ke kamera, seolah-olah berhadapan dengan penonton seperti itu. Dan di sini saya tanpa skrip, jadi bicara mengalir saja dan harus kita harus tahu alur ceritanya gitu. Nah, kalau saya mengikuti mungkin syuting seperti sinetron, kemudian juga FTV atau film layar lebar kan sebelumnya ada naskah, ada skrip dan scene-scene yang harus saya baca terlebih dahulu, saya pelajari seperti itu. Dan ini berbeda untuk channel YouTube Retno Sutarto, baik punya saya maupun punya teman-teman atau kawan-kawan yang lain ya. Karena masing-masing mempunyai ciri khas dan punya konsep sendiri-sendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk kawan-kawan semua. Teman-teman kalian semuanya, sehingga saya bisa memberikan jagungan mistis yang menarik. Baik, terima kasih teman-teman. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. cut. And Belum kena tangan. Ya. Belum kena tangan tuh udah kena tangan diam dia. Nah, dan keep roll. Keep. Jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube Cerita Ita. Yang belum subscribe, beri komen yang positif serta share ke kawan-kawan kalian semua. Agar channel YouTube Cerita Ita ini bisa berkembang, berkelanjutan, dan bisa memberikan manfaat serta menginspirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, dan sukses untuk kita semua.